Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kami di channel Cerita Ki Jamrong. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian diberi rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, Ki Jamrong akan menceritakan tentang perjalanannya waktu masih muda, dan Ki Jamrong menemukan tempat keramat, yaitu yang sekarang ada. Namanya tuh tempat keramat Karanggantungan yang ada di Majalaya. Nah, seperti apakah ceritanya dan lebih jelasnya, untuk tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang video-video terbaru dari Ki Jamrong. Nah, bagi Anda yang mempunyai keluhan makhluk gaib, bisa ditanyakan langsung ke Ki Jamrong. Nomor WA sekarang sudah kita lampirkan di video pas waktu cerita jalan. Bagaimanakah ceritanya? Kita langsung saja ke ceritanya tentang perjalanan Ki Jamrong dan tempat keramat Karanggantungan. Ini dia cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita. Dulu saya di rumah tuh berdua sama adik saya tuh ya. Gak ada kerjaan gitu. Pada di rumah tuh pada ya gimana, pada bengong, gak ada kerjaan. Itu musim dulu tuh, kalau nggak salah musim hujan dulu tuh ya. Terus saya ngomong sama adik saya, "Kamu lagi apa?" "Enggak, lagi duduk aja." "Yuk kita main aja yuk." "Kemana?" "Yuk ikut main." Itu adik satu ikut mau main jalan, terus berdua tuh ya berjalan sama adik saya itu berjalan. Itu jalannya tuh nanjak, jalan setapak masuk ke daerah pegunungan. Di situ tuh ada pohon jati, berjalan berdua tuh jalan. Itu yang namanya pohon jati itu luas, besar-besar. Udah habis kebun jati, di situ ada kebun singkong, jalan terus kebun singkong. Itu tuh adik saya tuh iseng. Jadi gini ya, jadi nyabut di pohon singkong itu satu, nyabut. Itu yang namanya singkong itu besar lumayan. Terus sama adik saya tuh sambil jalan tuh dimakan singkong tuh, jalan lewat kampung, lewat kali, wah udah jauh bener itu di situ tuh. Terus masuk lagi ke daerah hutan, masuk nanjak di situ. Pas masuk di situ tuh ada kebun teh, di situ tuh ada kebun teh. Di kebun teh itu di situ ada gubuk di situ. Terus saya sama adik satu di situ istirahat sambil makanin singkong mentahnya. Itu kalau nggak salah tahun
kalau nggak salah sekitar itu satu duduk berdua di kebun teh tuh. Pas lagi duduk makan singkong berdua itu, nggak taunya dari arah belakang tuh ada suara babi sesegrok gitu ya, segrok. Wah, kaget satu berdua tuh, kaget sampai manjat ke atas naik. Itu yang namanya babi itu ya, singkong itu pada dimakanin sama babi, itu dimakanin, udah itu langsung pergi si babi itu pergi. Saya sama ada satu dua duduk di situ, terus kata teman satu, aduh kak, singkongnya diambil dimakan babi. Ya udah nggak apa-apalah itu, ya mungkin bukan miliknya. Iya sih, itu lagi duduk begitu tuh ya, lagi duduk itu nggak berasa. Oh, mungkin dikarenakan di gunung mungkin ya, jadi matahari itu nggak tembus ke dalam tuh, ke bawah nggak tembus. Makin lama makin dingin, makin lama makin dingin. Dari kejauhan itu samar-samar kedengaran suara azan maghrib, kedengaran tuh di situ. Terus kata adik saya, aduh kak, itu kayaknya udah malam ya, udah maghrib, kita mau pulang. Ya sih, tapi gelap, kita kemana jalannya, saya lupa lagi. Ya udah, kita duduk aja di sini ya. Itu saya berdua sama adik satu di situ duduk ya, bikin api unggun itu berdua tuh malam-malam tuh. Lagi duduk berdua itu sambil menikmati hangatnya api unggun itu. Dari kejauhan tuh ada kelihatan putih mendekat, jalan aja dia jalan. Itu yang jalan tuh dari kejauhan kedengaran bunyinya tuh klotrak. Makin lama makin. Pas ditengok itu yang bunyi jalan itu ternyata itu tengkorak dari mulutnya tuh keluar asap putih di situ tuh. Tapi si tengkorak itu tangan kirinya tuh ke depanin, tangan kirinya tuh ke depanin begitu ke tangan. Itu si tengkorak itu pakai cincin warnanya tuh merah kecil. Itu ada satu gemetar. Aduh kak, gimana ke ada tengkorak itu, gimana gitu ini tuh. Sekarang saya udah tenang aja, nggak bakal, yang penting kita nggak jahat kok, nggak ganggu, nggak usir, tenang aja santai gitu. Itu semakin si tengkorak itu makin lama makin dekat, udah deket dia bunyi lagi, prokok bunyinya tuh begitu suaranya tuh. Dia tangannya tuh dijulurkan lagi ke depan. Itu ada satu ya, gemetar juga ya, ada satu umurnya ya masih di bawah 17 lah, ada satu masih kecil. Udah gitu gemeteran tuh, ada satu tangannya si tengkorak itu dijulurin ke depan, jadi tengkorak itu seolah-olah ngasih tahu bahwa itu pakai cincin. Itu saya tuh iseng, tangan satu dijulurin itu tengkorak, tangan tengkorak tuh saya pegang, dicabut batunya, cincinnya tuh dicabut, udah dicabut begitu. Udah dicabut batu cincinnya itu langsung yang namanya tengkorak itu ambruk, rontok. Udah rontok begitu tuh ya, udah begitu rontok. Gak taunya tuh alam sekitarnya tuh gelap. Gak lama kemudian terang. Di situ ada orang berdiri. Pakaiannya tuh semacam pakaian jubah, pakai jubah begitu. Jubahnya tuh warna coklat, pakai jubah. Terus dia ngucap, terima kasih kamu udah ngelepas cincin saya yang ada di tangan saya. Terima kasih udah saya ditolongin sama kamu. Terima kasih, bener-bener terima kasih. Nah sekarang kamu pengen apa? Coba ngomong. Itu mungkin sayanya yang bodoh atau gimana ya, kurang tahu juga ya. Itu satu kali ya, kalau ada satu ya udah gemeteran gitu ya. Saya nyaut, kalau saya sih kayaknya
untuk sementara ini saya nggak butuh apa-apa kayaknya sih. Terus si orang itu jelmaan dari tengkorak itu, jangan nyaut lagi, kan kamu sekarang kan lagi hidup kamu lagi susah atau lagi serba kekurangan, tinggal ngomong aja maunya apa. Enggak, saya nggak mau. Enggak, yang bener kamu mau nggak? Enggak, saya nggak mau. Itu orang jelmaan dari tengkorak itu, ya udah kalau kamu nggak mau ya udah saya mau pergi. Ya udah pergi aja. Ya terima kasih, cincin ini udah kamu cabut, udah saya bebas dari ikatan perjanjian saya dulu waktu masih hidup. Terima kasih, saya mau pergi. Ya udah sama-sama lah dong. Itu saya penasaran. Itu saya tuh ikutin si orang tadi tuh, diikutin puncak, semakin ke puncak. Pas di puncak di situ kelihatan ada gubuk, di situ tuh ada gubuk. Tuh orang itu tuh langsung di situ ada kolam kecil, dia tuh si orang itu langsung abdas gitu, wudhu di situ. Saya liatin aja dari kejauhan. Udah wudhu begitu dia tuh orang itu masuk ke gubuk kecil itu, ke musola itu. Saya deketin, saya tolong gitu di bilik yang bolong itu, saya tolong. Itu orang biasa sholat gitu, malah wiridnya sholat. Ya namanya makhluk begitu mungkin dia langsung manggil, udah kamu masuk aja nggak usah ngintip. Itu saya merasa kaget, kok orang tahu ya soal ngintip. Terus si orang itu nanya lagi, mana saudara kamu yang panggil, kenapa kamu kesini sendiri? Ya tuh adik saya tuh ketakutan kalau masih ada di sana. Udah kamu sana panggil. Terus saya tuh langsung pergi manggil adik saya tuh. Pas kebetulan ada satu lagi ya, lagi dekat api unggun itu, lagi ngutin badannya. Terus saya ngomong, ayo kita dipanggil ke sana. Oh iya, terus langsung jalan lagi berdua masuk ke musola itu. Terus si orang itu ngomong, sebenarnya kamu di sini lagi apa? Enggak, yang satu di sini berdua tuh nggak lagi apa-apa, lagi main aja, lagi ada kerjaan di rumah. Oh begitu, kamu biasanya kerjanya di mana? Wah kalau saya ini kerjanya serabutan ya. Ya udah gimana kalau tadi yang ditawari gitu kamu mau nggak? Apaan itu yang itu, mau nggak? Enggak, nggak mau. Itu orang tuh selalu maksa ngasihnya tuh maksa tetap saya sama adik saya tuh nggak mau. Cuman adik saya tuh sifatnya tuh sifat gimana ya, langsung dia nyaut, ya saya pengen emang mau ngasih apa. Itu orang yang pakai jubah itu tuh bukan ngasih apa-apa, bukannya malah ngasih barang. Tuh adik saya tuh dikasih barang ya, semacam tulang lah, sebesar gini tulang, dikasih tulang ada satu. Terus itu nanya sama saya, kamu mau nggak mau. Kenapa kamu nggak mau aja, kenapa? Nggak, yang sayanya soalnya saya takut saya. Ya udah kalau kamu takut sih nggak apa-apa. Saya itu udah gini aja, kalau nggak mau kamu udah wirid aja di sini bareng. Ya yang mendingan wirid di situ tuh, satu bertiga sama yang itu tuh ya, wirid di situ tuh, wirid udah wirid lama, tahu semakin lama semakin dingin ya, namanya di puncak gunung itu dingin. Udah lama langsung si orang itu, saya yang itu mal berbalik. Anak-anak, kamu tahu nggak di sini tuh? Memang yang di sini ada apa yang? Ini gunung ini tahu nggak kamu namanya gunung ini? Nggak tahu yang ini. Kalau kamu tahu, kamu orang mana? Kamu kalau nggak sini bukan yang di sini sih, cuma lagi main. Kalau begitu. Ini kalau kamu pengen tahu, pengen jelas, ini namanya Gunung Masigit. Gunung Masigit. Pas orang itu udah ngomong Gunung Masigit begitu, benar di situ ada masjid besar, wah mewah itu.
bener masjid di situ terang benderang, wah keramiknya udah urung, bener-bener mewah tuh di situ. Itu pas di situ udah begitu tuh, dari dalam masjid itu ada yang keluar ya, penjaganya gitu, udah datang gitu. Pas ngelihat orang itu, si orang yang penjaga masjid itu datang, langsung sembah, cium tangan. Kalau yang udah lama di sini, enggak, baru nyampe, udah mungkin dari tadi udah di sini. Oh maaf yang, kata orang itu, maaf yang saya nggak tahu bahwa yang kesini. Udah nggak apa-apa, ini aja nih anak-anak nih, kasih minum atau kasih apa barangkali ada di dalam. Oh iya ya, tuh orang itu sih si marbot itu langsung masuk ke dalam, bawa air 3 gelas lah, duduk di situ, di tengah situ ngobrol, nggak dikasih nasihat, kasih saran, wah namanya dinasehat tuh. Itu saya berdua tuh dikasih nasihat, dikasih saran sama orang itu. Terus saya tuh nanya, Eyang kalau boleh tahu, kalau Eyang namanya siapa? Itu orang tuh ditanya tuh senyum. Kamu pengen buat apa sih nanya-nanya nama Eyang? Enggak Eyang, soalnya saya tuh kalau ini kan kalau udah tahu nama kan saya mungkin bisa manggil atau gimana. Emang perlu kamu nama Eyang? Iya. Ya Eyang, saya sangat memerlukan nama Eyang. Jadi kalau nanti saya tuh bisa nanya sama orang namanya Eyang tuh, nama ini. Kalau benar kamu pengen tahu nama Eyang itu namanya yang tersohor, yang terkenal itu Eyang namanya tuh Mandala Wangi. Eyang tuh namanya tuh Mandala Wangi. Banyak orang sih yang itu Mandala, Eyang Mandala tuh, itu nama Eyang situ. Oh jadi Eyang itu, saya sama adik satu bengong, mungkin masalahnya itu saya sama adik satu udah pernah ya, namanya yang namanya Mandala Wangi itu ya, setahu saya sama adik saya itu nama gunung, tapi ternyata nama orang, nama tokoh. Terus kata Eyang itu, kan kamu sudah tahu nama itu dari orang-orang. Iya yang saya tahu Eyang nama itu nama gunung. Itu sebenarnya nama Eyang. Jadi nama Eyang tuh dikasih nama gunung. Di gunung ini namanya tuh ada 2. Ada yang nyebut Gunung Masigit, ada yang menyebut Gunung Mandala Wangi. Sebenarnya beda sebenarnya, tapi nggak masalah apa arti sebuah nama cow. Ya yang apa-apa ya. Ya udah, sekarang kamu terusin aja di sini. Yang berangkat, yang mau pergi ada keperluan. Oh iya, terima kasih Eyang, terima kasih. Itu si adik saya tuh udah dikasih tulang. Ya mungkin sekarang juga masih ada, mungkin masih ada, kalau ini sih kalau nggak hilang atau nggak dijual sih masih ada mungkin. Udah yang itu sama marbot pergi, saya tuh sama adik saya tuh tidur di masjid tuh, udah tidur itu tuh nggak tahu berapa jam. Di situ ada orang yang mau cari kayu. Di situ saya dibangunin sama orang yang nyari kayu itu, dibangunin sama tukang kayu, bangun kamu tuh di sini. Terus saya bangun sama adik saya tuh. Saya sama adik saya tuh cuma celinguk, jadi kurang menyadari gitu. Masalahnya malam tuh tidurnya tuh di masjid. Masalahnya nggak taunya di hutan belantara, di dekat kuburan, di dekat makam. Ya kalau musola kecil juga di situ nggak ada, hilang, nggak ada. Cuma ada kuburan aja di situ tuh. Terus si orang itu nanya, kamu di sini kesini kapan? Saya nggak nyang, diam aja. Udah, sekarang kamu
pulang aja, kamu orang mana? Saya mah ada satu nyaut, saya orang Gorowek. Ya Gorowek sih dekat itu di bawah. Iya. Itu saya mah desa itu bukannya ke arah Gorowek, arahnya tuh ke sana nyebrang, terus jalan sampai ngelewatin jalan aspal ya terkenal dengan nama Cijapati itu ya, terkenal nama Cijapati. Dan nyebrang jalan, terus jalan berdua tuh sambil ngobrol. Tadi malam kejadiannya apa kok begitu aneh, pada ketemu sama tengkorak jadi orang situ loh, masjid gede mewah begitu tapi nyata kok tidur di dekat kuburan. Iya ya, kok bisa itu, mungkin itu di alam kejinan atau alam nggak tahu alam apa. Itu satu jalan, di situ lewat lagi turun ke bawah. Itu namanya tuh Legok Bagong. Di situ tuh turun ke bawah Legok Bagong, Cingacir, terus naik lagi. Di situ ada walungan kecil, kali kecil. Itu mungkin karena kan ya airnya tuh mungkin udah banjir, airnya keruh. Udah nyebrang nanjak lagi. Jalan terus nanjak terus naik gunung. Itu gunung itu tuh nggak Gunung Pinus itu udah Gunung Pinus. Jalan tuh muter, di situ ada jalan setapak, muter-muter jalan tuh. Dari kejauhan kelihatan banyak batu-batu besar di situ tuh, batu-batu besar. Kata adik saya itu, Kak, itu di situ ada batu besar, kita kesana yuk duduk. Oh iya kesana. Tuh saya tuh sama adik saya tuh langsung jalan ke sana. Pas di situ tuh pas udah nyampe ke batu besar tuh berdiri di situ tuh, berdiri. Celengak selinguk. Pas lihat ke atas ada jalan setapak, di situ tuh ada jalan setapak. Saya turun dari batu tuh langsung naik ke sana ke atas, naik ke atas itu makin lama makin atas, makin jauh. Di situ tuh saya ngelihat ada batu, di situ banyak sesajen di situ banyak sesajen. Pas dari bawah kedengaran ada yang teriak-teriak di bawah tuh, "Woi, turun, kamu turun, lagi apa di situ, turun. Kamu tanpa izin, tanpa pamit udah main manjat tanpa main, turun." Itu saya tuh di situ celingak-celinguk. Itu orang teriak-teriak sama siapa ya, kok teriak-teriak begitu. Nggak taunya orang yang di bawah itu ngelempar-lempar batu ke atas, kurubah. Saya udah turun, ada orang tua ya sekitar umur 80-an dulu sih ya, dulu umurnya 80-an. Terus si orang itu nanya, "Kamu dari mana?" Nggak, bahasa dari atas, pengen tahu di atas ada apa. "Kamu sembarangan main naik aja tanpa izin saya." "Emang kenapa, Mbah?" "Gak boleh, itu keramat, gak boleh sembarangan orang main manjat. Nanti kalau kamu celaka gimana kamu, nanti saya yang tanggung jawab," kata orang. "Oh maaf, Mbah, saya nggak tahu." Udah kamu turun tuh sama orang itu. Nggak taunya orang itu kuncen itu orang itu tuh. Terus di situ duduk gitu ya, berempat tuh duduk. Terus si kucing itu ngobrol, "Kamu ya kalau kesini lagi tolong kamu jangan asal manjat aja, asal jangan keluyuran kemana-mana. Jadi sini tempatnya tempat keramat. Kamu harus tahu tata krama, tata titi, harus tahu kamu." "Ya Mbak, saya minta maaf, saya nggak tahu. Masalahnya di sini tuh dikira tuh nggak dipelihara, nggak ada ini. Di sini tempat keramat." "Emang di sini keramat apa, Mbah?" "Kamu belum tahu?" "Belum." "Emang kamu orang mana?" Kata si kuncen itu. "Saya orang Gorowek, Mbah, orang Gorowek saya." "Masa orang Gorowek kesini nggak tahu?" Enggak tahu, saya kelamanya di daerah Cirebon, Mbah, jadi sini tuh cuma main." Itu kuncen tuh langsung menghunus. Jadi pedangnya panjang, tuh jadi warna emas ya, sebut aja
pedang emas gitu ya. Pas dihunus pedangnya itu dilihat Singko terus teriak-teriak. Itu yang namanya kera itu monyet pada turun semua, itu monyet turun semua monyet. Yang paling besar ada yang paling besar ya ukuran umur anak sekitar umur anak 6 tahun lah sebesar itu ada satu, yang lainnya itu banyak. Terus kata Kuncen tuh kalau kamu makanya jangan sembarangan naik-naik di sini tempat keramat. Emang di sini tempat keramat apa, Mbah? Ya, kamu mau? Emang apaan, Mbah? Bah di sini tempatnya keramat monyet gitu aja kamu ya. Udah nggak usah tahu. Itu ada satu celetus. Dia ngomong berbisik sama saya, Kak, mungkin ini pesugihan monyet kayaknya sih. Ah nggak mungkin. Itu kan kata si Abah itu di sini tempat keramat, itu banyak monyet. Ya bisa jadi. Jadi kata si Kuncen itu begitu. Terus dia terus terang benar di sini itu tempat keramat. Bisa untuk cari keselamatan. Ya apa keperluannya orang-orang gitu ya ke sini. Ini hanya sekedar dharma syariat aja. Terus saya nyelet terus gini, Mbah. Gimana kalau seumpamanya saya pengen punya ilmu untuk pengobatan buat nolong semua orang-orang, bisa nggak? Jadi kamu pengen yang begituan? Iya, Mbah pengen. Ya udah kalau kamu benar pengen, duduk di situ. Satu duduk di batu besar itu duduk. Terus si yang itu ya si Kuncen itu langsung itu yang namanya pedang emas itu ditempel ke kepala satu, ditempel gitu, ditempel. Itu berasanya berat banget itu, pedang kecil ya 2 jari lah, 2 jari lebarnya, panjangnya ada mungkin semeter sih. Itu berasa itu berat banget, ada yang masuk ke dalam. Dia sambil Kuncennya sambil kumat kami itu. Udah begitu nggak taunya di situ monyet pada ngumpul di situ monyet. Oh banyak. Ya kurang lebihnya 40 ekor lah, kurang lebihnya. Ada yang besar, yang kecil, yang baru melahirkan, itu banyak di situ ngumpul ya kurang lebihnya 40. Terus si Kuncen itu ngomong sama monyet-monyet itu, "Hai Andika, kamu, Dedi, kamu pimpinan kamu di sini, Dedi tolong nih kalau orang ini kesini kapan-kapan tolong kamu jangan ganggu. Ini orang ini pengen punya ilmu pengobatan untuk nolong orang." Itu si monyet tuh ngerti monyet tuh. Kata si Kuncen, ya udah kamu sekarang pergi aja, pergi kamu sekarang. Si monyet itu nggak mau pergi. Terus Kuncen itu ngomong, nanya, kamu kesini bawa apa? Oh iya, Mbah, saya ini bawa makanan kecil ya seperti kacang suuk lah. Ya udah kasih aja, kasih. Itu sama ada satu kacang suuk itu dibuka dari plastik ya langsung ditebar itu. Wah, monyet rebutan makanan itu, makanan kacang suuk. Udah dimakanin, udah habis langsung pada bubar bawa lagi. Terus si Kuncen ngasih nasihat sama satu, ngasih saran, kamu tolong ini udah dikasih ilmu pengobatan, gunakanlah, manfaatkan yang benar kamu ya, jangan disalahgunakan untuk nyantet atau untuk syirik, pidik, jahil, itu jangan ya, digunakan untuk menolong, untuk syariat, tolong. Tapi kamu kalau bisa jangan sampai terjun ke dunia pesugihan. Itu saya jawab, Mbah, gak mungkin lah saya terjun ke tempat begitu-gituan, gak mungkin. Soalnya pernah saya datang ke tempat pesugihan babi, pesugihan wah segala macam itu saya semuanya diusir saya tuh sama Kuncennya tuh. Cuma Abah aja di sini nggak ngusir saya tuh, di tempat-tempat lainnya saya diusir, Bah, sama Kuncen tuh semua. Yang ada di Tasik, di Garut, di Bogor, di Cirebon, di mana tuh saya tuh selalu diusir sama Kuncen. Itu si Kuncen tuh ngeliatin satu. Pas mungkin dia sadar, dia senyum. Oh, pantas saja kamu diusir-usir.
Tapi kok abah nggak bisa ngusir saya, kenapa mbah? Ya mungkin kamu ada bagiannya ilmu dari sini, ya udah manfaatin aja ya. Situ kamu tolong gunain yang benar. Udah begitu tuh saya sama si abahku itu saya diajak ke rumahnya. Ya udah sekarang kamu gini aja, dan ke rumah aja, yuk main ke rumah, kita ngobrol di rumah. Iya bah, satu sama ada satu turun, itu dari gunung tuh turun ke bawah tuh turun, itu jalan aspal, wah lumayan jauhnya juga. Itu orangnya biarpun udah tua, itu jalannya kencang banget jalannya tuh. Satu dari belakang ikutin sama ada satu bareng di jalan biasa. Kalau saya sama ada satu santai, itu orang kakek-kakek jalannya bun cepet banget. Udah nyampe ke rumahnya situ, ini kamu masuk di rumah, masuk di rumahnya tuh ngobrol. Udah, kamu kan dari sana udah dikasih kenang-kenangan, itu kamu tolong memperhatiin ya. Kamu yang benar kelakuan, manfaatin ilmu ini, ilmu Allah di jalan Allah, supaya kamu selamat dunianya akhiratnya, gampang milik rezekinya. Jadi kamu supaya ngabah, insya Allah akan saya jalanin. Itu ada satu dia mungkin yang namanya manusia ya, terus dia jeletuk, bah kok saya nggak dikasih. Terus mbah nanya lagi, oh, kamu udah dikasih yang putih itu dari sana, dari Gunung Nalawangi. Ya udah, itu bagiannya kamu. Kok mbah tahu? Ya tahu lah, kamu gimana sih? Sebabnya yang dari sana, dari yang di sana, yang di sini itu sama, itu juga, cuma beda tempat. Kalau di sana tuh tempatnya tuh tempat suci, tempat bersih. Kalau di sini tuh tempatnya tuh itu begitu mbah. Terus kata adik saya, ini kakak saya gimana mbah? Udah dikasih ilmu pesugihan. Kalau ilmu sih enggak masalah, ilmu yang penting perjalanan. Ya udah, nanti aja masuk ke depannya gimana kelakuannya gimana. Udah begitu udah ngobrol lama di rumahnya tuh, udah mau hari udah siang udah. Terus saya pamitan, mbah terima kasih, saya pamitan. Gimana nih mbah, saya hanya ngasih ala kadarnya nih, saya punya segini ya, buat beli apalah, buat beli. Itu saya tuh dulu tuh kasih amplop yang tebal juga sih, ya tebal, nggak tahu berapa, nggak usah diceritain. Dikasih amplop yang satu ya tebal juga, tebal. Kalau zaman dulu kan nggak ada uang 500, nggak ada uang 100, nggak ada uang 50, nggak ada uang 20, kan nggak ada dulu, cuma 10.000. Itu ya kasih uang 10.000, dikasih amplop tuh banyak juga ya, tebal lah, tebal. Nggak usah tahu isinya berapa. Terus kata si mbah itu, kata kuncian itu, emang kamu dikasih itu emang ada? Ya alhamdulillah bah, masih ada ini. Mungkin saya juga mau perjalanan, saya mau pulang bah. Emang pulangnya kemana? Saya mau pulang ke Cirebon bah. Oh emang kamu di sini lagi apa? Ya lagi main bah. Oh gitu, ya udah. Paling abah paling mendoakan kamu semoga sukses di perjalanan kamu, supaya ilmu yang dari ini dimanfaatin sama Allah, digunakan sama Allah. Ya mbah, terima kasih atas doanya. Tuh udah gitu si mbah itu tuh, terus dia masuk ke kamar si mbah itu tuh. Si mbah itu kan mas satu ngasih ikat, masih ikut, saya terima ikatnya, biasa itu udah diterima, udah saya dikasih ikat tuh, malah sama si abah itu tuh suruh diikat di pinggang, saya ikat di pinggang. Terus saya pulang situ, itu saya jalan tuh nggak merasa capek tuh waktu habis ikat itu. Tapi sekarang nggak tahu ikatnya kemana tuh, nggak tahu, hilang, tahu kabur, nggak tahu. Ya namanya benda mati ya pasti hilang lah, tahu kena banjir atau kemana dibuang, nggak tahu lah, hilang. Itu semenjak itu tuh saya kehidupan satu nyaman, tenteram. Di situ saya banyak panggilan orang, pengobatan. Ada yang datang ke rumah, yang namanya tamu di rumah itu banyak panggilan.
ke Cirebon, ke Kuningan, ke Jakarta, kemana, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak panggilan-panggilan tuh. Malah ada juga sampai pengobatan jarak jauh seperti di Malaysia, di Singapura, di Dubai, di India, di mana itu juga banyak. Itu alhamdulillah bisa ditangani ridha Allah, izin Allah, kun fayakun. Jadi semua yang ditangani sama satu, alhamdulillah ada berkahnya dari Allah, semuanya sehat, semuanya. Ya antara gitu ya, kurang lebihnya cerita saya segitu. Insya Allah kedepannya saya akan cerita lagi, melanjutkan perjalanan saya, cerita saya, mudah-mudahan bermanfaat buat sesama. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat atas kesalahannya itu. Berarti ya namanya manusia, salah aja bukan setan, benar aja bukannya malaikat. Tutup cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.